Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Malam hari ini e-talkshow kembali hadir menemani Anda, dan kali ini kami berdua, saya Bedu. Saya Dita Fakrana. Dan tentunya bersama Rangga and Friend. Akan menemani Anda dalam program e-talkshow. Kamu tahu tentang yang namanya kripto nggak? Oh, aku tahu karena itu lagi naik-naiknya, lagi hype banget tahu. Lagi hype ya. Kalau dulu kan zaman-zaman kamu taunya cuma klepto ya. Enggak dong, bukan klepto. Aku taunya itu ini loh. Aku taunya tuh yang rumah sakit. Itu rumah sakit Cipto, beda. Oh, beda ya? Bukan kripto ya? Nah, Itu kalau Cipto ya? zaman kamu kan klepto bikin kamu miskin, barang-barang pada hilang dan bla-bla. Iya, tapi kalau kripto, nah ini aset yang bisa bikin kamu kaya raya. Oh ya? Iya. Aku pengen banget belajar. Kamu pengen belajar? Banget. Pengen tahu apa itu kripto? Pengen. Bagaimana cara berinvestasinya dan bertransaksinya? Mau banget. Langsung aja kita undang narasumber kita yang pertama. Ini dia, Chief Operation Officer dari toko kripto, Bapak Teguh Kurniawan Harmanda. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Oke, selamat datang. Saya panggil Bapak ini Pak Teguh, Pak Kurniawan, Pak Harmanda, atau panggil aja sayang? Harusnya aku dong yang Oh, iya, ngomong kamu. gitu. Panggil aja Manda, Mas Oh, Manda. Mas Panggil. Manda. Manda saja. Malam Mas Manda. Selamat malam juga Mbak Dita, terima kasih sudah diundang. Saya juga berterima kasih karena hari ini saya mau belajar nih Mas. Siap. Iya, aku mau belajar kripto kan, katanya lagi Hmm. hype-hype banget Betul, dong. Betul, Kita betul. tadi pengen banget belajar kripto, Mas Manda nih. Nah, Mas Manda, sebelum kita masuk lebih jauh tentang kripto ya, tapi Mas Manda biar lebih nyaman nanti berbicara, boleh dibuka masker? Saya boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, Buka oke, oke. maskernya. Sekarang kita tanya lagi ke Mas Manda langsung ya. Iya, boleh. Sebelum kamu tahu lebih jauh tentang kripto. Nah, apa itu kripto, Mas Manda? Dan bagaimana kalau kita mau berinvestasi dan bertransaksi? Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang kripto, menurut definisi dari aturan bahwa kripto itu adalah sebuah aset digital. Aset digital. Jadi dia berbentuk aset, tapi dia itu dalam sebuah wujud digital gitu. Jadi dia tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium ya, tidak Kayak bisa. saldo kita lah ya. Kayak saldo, ya Berarti betul. kayak Bisa. uang digital gitu. Seperti itu. Seperti itu. Tetapi ini dianggap sebagai sebuah aset komoditas. aset. Nah, komoditas. yang membuat dia berbeda bahwa kripto ini berjalan dari sebuah teknologi yang namanya blockchain, yang mana sifatnya itu terdesentralisasi. Jadi kalau kita ngomongin sebuah aset, kita ngomongin saldo, itu kan sifatnya centralized. Iya, Nah, ini kita ngomongin sebuah kripto yang mana ada sebuah teknologi namanya blockchain yang kemudian prinsipnya itu adalah desentralisasi. Blockchain itu apa sih? Saya kan kalau misalnya untuk masyarakat awam nih kayak Betul. saya bingung apa itu blockchain? Sebenarnya kalau blockchain itu sama seperti teknologi pada umumnya, cuman yang membuat dia berbeda bahwa sistem yang dibangun itu sifatnya desentralisasi. Selain itu kemudian ada sebuah protokol atau sebuah fungsi namanya kriptografi. Jadi kriptografi itu adalah bagaimana sebuah sistem ini untuk mengamankan perpindahan data dari satu tempat pengirimnya ke tempat lain sebagai penerima. Jadi bahasa sederhananya kalau kita tahu ada yang namanya enkripsi ya, sebuah data di-encrypt baru kemudian dikirim, nanti begitu sampai di deskrip, nah ini kurang lebih hampir sama. Tetapi kita ngomongin sebuah kriptografi itu adalah satu layer di atasnya, jadi akan lebih aman. Lebih aman ya pastinya Betul, ya? terus kemudian biayanya jauh lebih murah gitu, karena tidak tanpa perantara gitu ya Iya, Mbak betul. Dita ya. Dan kemudian bisa dilakukan transaksi kapanpun yang kita mau. Oh, kapan aja? Kapan aja yang kita mau. Kalau bicara kripto adalah aset, berarti ini sebuah produk atau sebuah wujud yang memang ini sangat berharga sekali ya. Betul, Ya. betul. Nah, bagaimana kita untuk memilikinya nih, untuk bisa punya aset itu tuh bagaimana caranya tuh? Nah, ini menarik nih. Tadi di awal saya bilang definisinya bahwa si kripto ini kan nggak ada wujudnya Nah, ya. itu dia. Ya kan, sehingga kalaupun kita mau ada pertukaran, misalnya saya mau beli dari Mas Bedu atau kemudian saya ingin menjual ke Mbak Dita misalnya, itu kan harus ada sebuah media ya, Nah, betul. platform yang kemudian platform ini yang menjembatani untuk kemudian kita bisa membeli dan bisa menjual. Jadi karena memang sifatnya itu virtual atau sifatnya digital, maka butuh
sebuah platform yang kemudian platform inilah yang digunakan untuk jual dan belinya gitu. Oke. Kita Dan- harus melalui platform tersebut. Betul, betul. Untuk bisa mendapatkan aset itu ya. Betul, dan selain itu kemudian di Indonesia, ini kan kita ngomongin tentang industri ya. Jadi bukan lagi hanya sekedar perusahaan yang jual beli kriptonya. Padahal kita pun di perusahaan kita sekarang, kita ini bukan orang yang punya Bitcoin. Oh. Jadi kalau kita ngomongin kripto tadi, itu kan kita ngomongin kayak Bitcoin, Ethereum gitu. Kita nggak punya Bitcoin, kita hanya mempertemukan. Ada orang yang membeli dan ada orang yang jual. Nah, Butuh mediator atau Pak Mediator. Comblang lah. Nah. Nah. gitu. Untuk safety-nya bagaimana Mas? Iya, keamanannya dipastikan seperti apa? Betul. Nah, karena kripto tadi sifatnya desentralisasi, maka otomatis pengamanannya pun harus luar biasa baik. Nah, kalau kita ngomongin kripto sebagai nature, teknologi yang baru, itu sangat-sangat secure. Sangat-sangat secure gitu ya. Aman ya berarti. Aman gitu. Dijamin juga artinya legal ya. Legal. Dalam didaftar di Di Bapepti, Bapepti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Oh, di oke. bawah Kementerian Perdagangan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya tujuan sendiri nih didirikan toko kripto ini tuh apa? Ya, kalau kami di perusahaan di toko kripto, kita meyakinin bahwa perkembangan teknologi blockchain itu adalah sebuah teknologi yang akan diadopsi di kemudian hari dan itu berjalan masif gitu. Kalau kita ngomongin kripto, maka kripto itu adalah sebuah produk turunannya dari teknologi blockchain. Sehingga prinsip kami salah satunya founder adalah bagaimana kami meyakinin penerapan teknologi blockchain-nya. Kita ngomongin tentang teknologinya supaya apa? Industrinya itu sangat besar, berkembang gitu. Jadi kita bukan hanya ngomong tentang kriptonya saja nih. Tapi marketnya, terus kemudian kita juga ingin selalu mengedukasi masyarakat, kita bisa memberikan use case ya, atau contoh-contoh penerapan teknologi blockchain yang kemudian relevan untuk kemudian bisa diterapkan di Indonesia. Jadi kalau untuk beli aset kripto ini adalah kita bisa ke toko kripto. Betul. Toko kripto. Betul. Sama kayak kita beli produk-produk ke marketplace seperti lah gitu ya. Betul. Asal Betul. apa gambaran umumnya ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk ditanyakan nih, aku pengen tanya karena kan kalau misalnya ngomongin keamanan nih, apa yang dilakukan toko kripto itu untuk menjaga keamanannya nih, baik dari sisi transaksi, keamanan platform atau data pengguna? Betul. Pertama, kami di toko kripto benar-benar menjunjung yang namanya sebuah izin ya, ataupun kemudian legalitas yang ada di negara. Dalam hal ini adalah di Indonesia. Jadi kami di toko kripto kita menjadi yang pertama mendapatkan izin untuk beroperasi di Indonesia. Kita yang pertama gitu, izin yang Kalau yang pertama pionir biasanya terpercaya. Betul, Amin. itu Iya. sudah dijamin pasti. lantas Pastinya. kemudian selain itu yang tadi seperti saya sampaikan bahwa mungkin sudah ada tanda terdaftar dan diperbolehkan untuk beroperasi. Kami sudah melewati beberapa fase ujian ya. Jadi kita ada yang namanya ISO. Jadi bagaimana sistem keamanan informasi itu sudah di standar ISO. Sudah internasional Sudah berarti internasional, ya? sudah internasional. Keren. Selain itu kita juga punya tim IT yang kemudian tim IT ini memiliki sebuah sertifikat namanya CISSP. Dita mau tanya? Iya, aku pengen nanya, soalnya Iya. aku dengar-dengar katanya tuh ada toko kripto apa ekosistem ya? Ekosistem. Ekosistem. Nah, itu apa sih? Ya sesuai dengan prinsip kami di awal bahwa kita nggak hanya pengen fokus menjadi sebuah crypto exchange, kita bangun ekosistemnya. Setidaknya sekarang di toko kripto itu ada beberapa unit pengembangan bisnis lainnya. Sebut saja ada kita yang namanya mendukung project TKO, toko token namanya. Jadi kalau orang tahu umumnya ada Bitcoin, ada Ethereum. Nah kita bikin sendiri nih namanya token, namanya toko token. Aku mau beli asetnya TKO aja. Bisa. Bukan yang Bitcoin, bukan yang itu. Bisa. Jadi pilihan asetnya adalah Betul, TKO itu tadi. betul. Hasil dari pengembangannya dari toko kripto itu. Betul, dan itu ada utility-nya. Ah. Terus kemudian kita punya yang namanya T-Hub. Terus ada yang lain-lain, kita punya yang namanya TokoCare. Terus kemudian kita juga punya namanya Toko News. TokoCare itu CSR. Nah, CSR pakai teknologi blockchain. Jadi lebih secure. Terus kemudian ada yang namanya Toko News. Dan toko-toko yang belum ada toko bangunan aja. Nah, Toko bangunan. Iya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang toko kripto ini ya Mas Siap. ya. Bisa jangan kemana-mana setelah ini. E-Talk Show akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di E-Talk Show.
Baik pemirsa TV One, kita kembali lagi di E-Talk Show. Nah, Bedu, aku tuh pengen tahu lebih dalam lagi tentang toko kripto ini. Cari tahu dong. Makanya, Kak Bedu pengen nggak? Pengen banget, aku juga pengen tahu lebih dalam. Pengen ya, makanya supaya lebih jelas, lebih detail, kita langsung saja undang dari Vice President of Marketing Toko Kripto. Ini dia, Aditya Raflein. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Nambah satu lagi nih, Oke. jadi biar makin jelas, Yes. makin tahu tentang toko kripto Oke. ini tuh apa. Tapi Dita, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas Aditya atau Mas Raflein. Jadi panggilnya Mas Adit atau Mas Raflein nih? Panggilnya Raflein aja. Raflein, Iya. Raflein aja. Kita akan lihat sebuah tayangan ya tentang aplikasi toko kripto. Seperti apa? Ini kita lihat tayangan berikut ini. Ya, ini tadi adalah simulasi dari aplikasi toko kripto. Bisa. Nah, kira-kira kita akan langsung tanya saja nih sama Mas Aditya Raflein ya. Kira-kira nih Mas Aditya nih, apa saja pencapaian yang sudah diraih oleh toko kripto ini, Mas? Wah, kalau dibilang pencapaian kita sih, alhamdulillah toko kripto grow luar biasa ya sepanjang. Grow-nya cepat ya? Luar biasa cepat. Kita dari tahun 2020 dengan ke 2021 kemarin, kita bisa dibilang grow-nya sampai triple digit ya. Tahun 2020 sebenarnya kita baru meluncurkan teknologi baru sebenarnya. Itu nasabah kita baru 250 ribuan orang. Oke. 250 ribuan orang itu baru dibilangnya. Iya, baru. Baru. Benar. Dan alhamdulillah by the end of 2021 kemarin kita sudah lebih dari 2 juta orang bergabung dengan toko kripto. Cepat sekali ya berarti ya. Cepat Dalam waktu banget setahun berarti udah ada growing-nya. pertambahan sekitar 1.750 Iya. ribuan. Iya, Betul. betul. Nah, terus dari sisi trading volume nih. Dari sisi trading volume itu kita naik kalau nggak salah sekitar lebih dari 750%. Kalau orang kan bilang lebih dari 100%, 2%, ini 750% ya. Benar. Oh, wow, Nah, jadi hebat kita sekali. balik lagi kita ngomongin 2020 nih. Kita pada saat itu udah happy ya, Man. Ketika trading volume kita harian hanya 2,5 juta dolar. Kalau Hanya? dirupiahin mungkin 20-30 miliaran lah ya. 30 miliaran. Nah, tapi alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dengan nasabah kita juga, komunitas kita, itu kita berhasil mencapai kemarin di 191 juta dolar. Juta dolar. Per hari. Jadi kalau dari per harinya kalau kita rupiahin 2,7 triliun per hari. Per hari membuat toko kripto menjadi Nomor 1 di Indonesia. dan pertama jadi nomor 1. Mau tanya-tanya lagi nih, balik lagi. Tadi kan kalau ngomongin tentang kripto aset, dan sedangkan toko kripto sendiri itu udah mengeluarkan TKO. Bisa dijelasin nggak sih, proyeknya apa sih untuk TKO ini sebenarnya ke depannya? Nah, sebenarnya kita tuh kalau di orang-orang toko kripto tuh senang dengan serba nomor 1 kali kayak. Iya, benar. Kita yang pertama terregister, kita yang sekarang nomor 1 di Indonesia, dan kita juga yang pertama meluncurkan blockchain project terbesar di Indonesia. Gitu. Jadi TKO itu bisa dibilang adalah token natifnya toko kripto, di mana pada saat kita meluncurkan TKO itu mencatat luar biasa, rekor luar biasa dari berbagai ketika diluncurkan. Banyak rekornya kita. Rekornya apa aja dari TKO sendiri? Kita berhasil memecahkan jumlah nominal aset kripto yang dikomitmen orang yang bergabung dalam Launchpad itu sendiri. Nah, pada saat itu kita berhasil mengumpulkan dana sebesar kurang lebih sekitar 10 juta BNB. Nah, jadi kurang lebih kalau kita didolarkan, pada saat itu di kisaran 4 miliar dolar. Dan juga jumlah orang yang bergabung di dalam proyek itu lebih dari 200.000 orang. Dan ini apakah betul katanya 2 minggu di launching ya, ini sudah mencapai ranking ke 234 di CoinMarketCap. Yes, betul. Jadi kita pada saat diluncurkan itu sendiri kita langsung banyak orang melakukan transaksi dan alhamdulillah akhirnya kita berhasil menembus top 500 yang sebenarnya juga menjadi
salah satu syarat Persyaratan Persyaratan. dari Bapepti untuk bisa diperdagangkan di Indonesia. di Indonesia. Dan akhirnya kita menembus di 200-an, ranking di 200-an. Iya, ada syarat ya ternyata. Itu Betul. prestasi yang didapat dari TKO ini, produk TKO dari ini, kripto iya. ini ya kan. Betul. Nah, kenapa sih kita tuh harus memilih toko kripto ini tuh? Wah, kalau dibilang kenapa harus memilih, banyak banget sih sebenarnya alasan. Alasannya banyak Alasannya banget. banyak banget ya, Alasannya banyak banyak banget. Kayak pacar ditanya sama mertuanya, kenapa kamu harus nikahin anak saya? Betul, gitu kan. Ini alasannya nih. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa dibilang kalau toko kripto, kita bisa dibilang kita sangat mendukung pengguna kita. Mendukung itu kayak gimana sih? Dari sisi user interface kita sangat sederhana. Semua orang bisa akan mudah memahami. Gampang Gitu, ya? gampang. Dan kita juga menyediakan saluran-saluran untuk orang belajar. Channel kita punya Telegram group, kita punya ada aktivitas di sosial media untuk belajar trading dan lain-lain. Jadi kita nggak cuma sekedar, yuk join, and then kita biarkan mereka. Nah, terus kemudian kalau kita berbicara tentang fee, nah ini penting nih. Orang kan kadang-kadang kalau ngomongin Berapa fee, nih fee-nya gede banget. Lah, ya Ya, kan? setiap transaksi berapa kali potong nih. Iya, Nah, betul. betul kan. Potongannya nih. Potongannya berapa nih gitu kan? Nah, kita kalau setiap transaksi trading di toko kripto, kita hanya kenakan biaya 0,1% saja. 0,1%. Jadi misalnya teman-teman trading 1 juta rupiah, Ya. kita hanya kenakan biaya 1.000 rupiah saja. Rupiah. Nah, Betul. tapi kalau ngomong-ngomong nih, kalau saya kan masyarakat ya yang masih bingung, aduh saya nggak punya duit nih, aduh duitnya berapa? Kalau aset kan biasanya harus besar, harus punya duit yang banyak. Nah, kalau di toko kripto sendiri Nah. bisa memulainya di nominal berapa? Nah, kalau di toko kripto, Mas Bro mungkin juga banyak juga sering nih beli-beli kopi-kopi kekinian. Iya. Berapa tuh harganya kira-kira? Ah, bisa 50.000, 40.000. Iya. Betul. Cukup 50.000 rupiah saja. 50.000 aja kita udah bisa mulai. Betul. Nah, di toko kripto sendiri kalau kita top up itu free. Kita Oke. tidak kenakan biaya apapun. Jadi kalaupun teman-teman yang mentransfer atau top up ke toko kripto hanya kena biaya bank normal saja. Oh, bank normal aja. Nah, sedang kalau kita narik dananya, Ada withdraw nih kita. nah ini yang menarik. Berapapun dana yang ditarik, biayanya flat. Oh. 5.500 saja. Oh. Mau tarik Kita narik 1 juta, 10 juta, 1 miliar sama. Betul. Sama, Cuma 5.000. walaupun 1 miliar juga. Betul. 5.500. 5.500. Beliau cuma ngambil di biaya transaksi doang kecil. Kalau untuk mah kita untuk sendiri gede kita untungnya. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi ini nih, kita bisa mendownloadnya di mana sih? Nah, kalau aplikasi kita sih sebenarnya udah ada semuanya, kita udah ada di Play Store dan App Store juga. App Store sama iOS. iOS dan iOS. di Android sudah Android ada ya? kita sudah ada. Jadi tinggal masuk ke store-nya, tinggal search toko kripto saja, langsung download. Oh, Sudah oke. berapa banyak sampai saat ini nih yang sudah mendownload aplikasi Toko Download Kripto? itu terakhir data yang kita terima lebih dari 2 juta. Jadi sejalan sih sebenarnya dengan jumlah register kita. Jadi udah lebih dari 2 juta yang mendownload aplikasi kita. Mas Manda, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Terima kasih Terima banyak, kasih, Mas Bedu. Mas. Terima kasih. Terima kasih, terima Mas kasih, Ramein. terima kasih. Dan pemirsa e-talk show jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan hadirkan bintang tamu yang luar biasa. Bintang tamu yang pastinya membuat mata Anda akan melek dan juga bergembira. Siapa bintang tamu kita berikutnya? Jangan kemana-mana, tetap di e-talk show. Cita-cita. Saking senengnya sama. Ya ampun. Iya, aku seneng banget Maaf ya, loh aku laki-laki ketemu. meninggalkan kamu. Maaf ya, harusnya aku Harusnya cewek tuh di depan. Iya, kita ulang langsung aja. Enggak, jangan, udah nggak apa-apa. cita-cita tuh silakan dulu. Terima Tepuk tangan kasih. buat cita-cita. Dibuka dengan penampilan cita-cita membawakan lagu Empop. Iya, Kok bisa-bisanya seorang diva dangdut iya. membawakan lagu Empop? Jadi sebenarnya awalnya tuh nggak banyak yang tahu kalau Cita tuh dulu penyanyi pop dan jazz. Oh dulu kamu justru penyanyi Iya, jazz? Jazz, Kak. Iya, tapi belum Jazz tahun mengeluarkan single. Bukan yang Jazz. bukan Bukan mobil. mobil. Bukan yang Bukan, itu, ya? bukan yang itu. Saya pikir mobil-mobil second. Iya, jadi tapi waktu itu belum ngeluarin single dan belum ketemu label. Jadi cuma kayak reguler di hotel, terus juga ya band-band biasa lah ya, wedding Wedding, ya. gitu. Sunatan. Terus tiba-tiba waktu itu ditawarin lagu dangdut. Nggak langsung ambil, aku bilang aku nggak bisa cengkok dangdut. Enggak, ini dangdutnya
dangdut klasik, dangdutnya yang techno gitu. Waduh, aku langsung kaget. Ya udah jadi kayak berpikir ya udah deh ambil gitu. Nah, selama pas kejebur di dangdut itu dilelah alhamdulillah. Basahnya tuh bener-bener basah banget ya. Iya. Kecebur Kejebur, soalnya. alhamdulillah kejebur dan menyelam. Sampai sepala-pala tuh basah tuh kalau menyelam. Diving langsung Diving, gitu kan. dalam. Terus mendalami, terus akhirnya sayang juga sama dangdut, terus belajar dangdut tuh ternyata susah banget gitu. Terus Lebih susah ya lebih daripada- susah, lebih susah gitu. Jadi skill penyanyi dangdut nih keren-keren loh. Kamu belajar Susah kalau gitu banget. belajar dangdut sama siapa pada saat itu? Iya sendiri aja, karena nggak ada Nggak ada- sekolah untuk dangdut. Gak ada guru vokal dangdutnya? Nggak ada. Oh iya? Terus Nggak gimana ada. belajar cengkoknya kalau misalnya tahu itu bener kan kadang cengkok kan ada yang terus kayak Iya. tahu bener salahnya dari mana? Nonton YouTube gitu. Bisa ya langsung berarti otodidak berarti. Ya, otodidak. Nah, terus udah pada saat pandemi 2 tahun terakhir ini banyak diem di rumah terus kayak Cit lo mau ngapain lagi gitu kan. Kondisinya juga kerjaan juga jarang kan. Jadi akhirnya ya udah memutuskan untuk kayaknya nostalgia deh di zaman dulu gitu. Oke. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Talk Show. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Talk Show. Terima kasih Rangga and Friend. Boleh saya minta musik suspense sedikit? Oke. Ini kayak Saya akan bertanya kepada Cita Citata. Wah, waduh. Pertanyaan pertama. Kamu bisa menjawab ataupun tidak menjawab. Ini kayak kuis ya? Oke. Dalam perjalanan menuju tangga popularitas. Kabarnya, di umur 19 tahun, Cita Rahayu pernah ditipu menjadi penyanyi di lounge hotel dan kafe. Malah ternyata justru jadi pemandu lagu karaoke. Is that true or not? It's true. It's true. terus How about this story? Jadi masyarakat cuma pada saat itu pas beritanya meruak ke permukaan, orang-orang cuma maunya bilang Cita iyain dong. Tapi tidak ada kesempatan Cita untuk bisa ngejelasin bahwa sebenarnya ya semua orang punya proses dalam hidup. Jadi begitu Cita hijrah ke Jakarta, ya Cita sebenarnya pengennya jadi penyanyi karena memang di Bandung udah nyanyi-nyanyi gitu di hotel, Di kafe. di kafe, di lounge gitu. Terus saat itu Cita udah tanya-tanya, nih kapan nih kerjanya? Udah sebulan lebih nggak ditempatin di kerjaan gitu. Tapi saat itu ya Cita nggak ada uang sama sekali, makan dari dia, baju dari dia, segala macam gitu. Jadi pada saat Cita pas tahu itu tempat itu, Cita sempet nangis dan shock. Cita bilang Cita nggak mau ada di sini karena ini bukan tempat Cita. Cita penyanyi gitu. Terus dia bilang ya udah kalau kamu mau keluar kamu harus bayar sekian. Oh. Karena kamu udah numpang makan di rumahku. Terus aku udah kasih baju segala macam ke kamu. Kalau enggak aku bisa laporin kamu ke polisi. Jadi saat itu ya Tapi apakah itu ada kontrak? iya ya ada Oh. gitu. dijebak berarti ya. Iya gitu. Jadi kayak ya udah mau nggak mau saat itu kerja walaupun bener-bener ya mereka nggak ada yang tahu nih, orang-orang nggak ada yang tahu bahwa tiap hari Cita nangis pengen banget kayak udah deh gue pengen banget nih keluar dari sini dan ini bukan tempat aku gitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah keluar, cuma saat itu ya namanya juga nama semakin tinggi pasti anginnya kenceng juga gitu. Iya, iya. Ada aja yang sirik dan yang siriknya ternyata temen sendiri. Oh. Gitu. Jadi akhirnya rame lah di media. Terus Cita sendiri orangnya memang nggak suka denial ya. Kalau memang Cita memang pernah melakukan itu ya Cita akan bilang iya gitu. Tidak Tapi menyangkal ya. Tidak kadang orang apa menyangkal. itu dari perjalanan hidup kan. Dia ya itu perjalanan hidup, Perjalanan proses hidup, dalam proses hidup gitu. dalam Kalau hidup. Cita nggak menjalani itu, Cita nggak akan jadi Cita yang sekarang. Betul. Iya. Kayak Dita juga tidak menyangkal kalau kamu pernah dagang jamu gendong dulu ya Dita ya. Aku juga bingung. Enggak. Gimana? Enggak dong. Enggak bayangin tahu aja. itu. Pedagang jamu gendong kayak kamu gimana coba ya? Aduh. Wow. Pengen jadi bakul jamunya digendong terus tuh enaknya. Iya, nanti aku coba jualan jamu digendong kan? Atau ada yang mau digendong? Udah. Kakak kan jadi penyanyi dangdut. Nah, gimana sih kerasnya dunia perdangdutan gitu? Sebenarnya nggak jauh beda pada saat Cita
baru hijrah ke Jakarta. Oh ya? Iya, jadi apa ya? Mungkin kalau menurut Cita kayak respect sama mereka karena penyanyi-penyanyi dangdut kebanyakan mereka berawal dari panggung. Betul. Panggung ke panggung, pantura segala macam. Keras banget gitu persaingannya. Terus kemudian Cita yang bukan siapa-siapa, nggak pernah nyanyi di panggung dangdut, tiba-tiba muncul ke permukaan. tiba-tiba dang gitu kan. Boom. Tuh. Boom, dan efeknya betul-betul buat Cita kayak wow. Ada beberapa kejadian mistik yang Cita pernah alamin juga. Kejadian seperti apa tuh? Ada yang kirim-kirim. Salam? Ya, kirim Kan uang dong aku. yang goib. Iya, Pas yang dibuka jadi dalamnya paku. saat Oh, itu perform tiba-tiba nggak sakit, nggak ada suara. Oh, Hal-hal yang kayak nggak masuk di akal lah ya. oh yang Ternyata pas seperti itu ya. emang dicek, emang mic-nya belum on. Oh iya, Kan nggak ada suaranya. Dimatiin mic-nya. pas berangkat banget nggak ada suara, Nggak ada nggak bisa suara. ngomong sama sekali. Oh, Suara aku hilang. Oh. Wow. Terus kemudian kayak perutku sakit, gede banget. Sampai aku ke rumah sakit, dokternya bilang nggak kenapa-napa. No virus gitu dideteksi. No virus nih nggak ada virus. Tapi kita kenapa? bilang bukan semua penyanyi ya. Iya. Mungkin ini oknum beberapa aja dan aku nggak bisa ngejudge Iya. sama nggak bisa juga bilang bahwa si ini orangnya atau si itu orangnya. Kita nggak tahu. Tadi kan Kak Cita bilang sampai boom nih, Kak. Tapi katanya dengar-dengar waktu Kak Cita itu lagunya boom, Kak Cita tuh sempet yang kayak nggak mau muncul gitu, menolak untuk jadi terkenal gitu. Itu bener nggak sih? Itu bener banget Kenapa? karena masa lalu Cita yang kelam banget, yang itu tadi Cita ditipu. Oh. Terus kemudian banyak hal-hal yang menurut Cita nggak mau nih privacy Cita dibuka karena kalau jadi public figure, jadi artis udah otomatis. pasti otomatis Konsumsi publik Kayak lah ya. dikorek-korek gitu publik, pasti ya kan? dikorek, jadi makanan segala macam gitu. Jadi sebenarnya ya dari diri Cita sendiri sebenarnya Cita nggak terlalu narsis orangnya. Itu lagi gitu. Jadi itu yang buat Cita kayak bisa nggak sih nggak usah terkenal, kasih gue job aja kerjaan gitu. Saat itu begitu. Tapi ya iseng recording, pilih lagunya itu tiba-tiba meledak. Sakitnya tuh di sini. Tapi nggak apa-apa, berarti itu kan proses dari perjalanan hidup Kak Cita. Kak Cita sudah kayak dizolimi lah istilahnya ya kan, dizolimi orang. Nah di mana nanti kita juga pasti akan diangkat derajatnya. Kalau setelah kita menerima dan ikhlas, kalau kita ya udah nggak apa-apa, saya udah dizolimi gitu kan. Tapi akhirnya ya Tuhan berkata lain gitu. Inilah hadiah buat Kak Cita saat ini. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show. Baik, kita kembali lagi di E-Talk Show. Kita Iya, Kak Bedu apa? Kita balik lagi ke Kak Cita-Cita ya. Nah, kalau Kak Cita-Cita kan kalau aku tahu kan seorang penyanyi dangdut nih. Tapi dengar-dengar kabarnya Kak Cita itu juga seorang pebisnis, ya kan? Katanya tuh punya properti, Ya. terus talent management juga. banyak Bener nggak? usahanya ya. Jadi itu sih sebenarnya kos-kosan itu karena mamah aja sih pengen. Oh. Katanya pengen punya usaha yang Berapa pintu Cita kos-kosannya? nggak banyak, baru 15. 15 pintu. 15 pintu tuh banyak. Itu pintu masuk, Kak. itu baru pintu masuknya tuh, belum pintu keluar. 1000 pintu jadi. Karena dekat universitas juga. Di dari Jawa Barat. Di Tasik. Oh, Tasik. Tempat mamaku lahir. Oh, Jadi dekat mama- kampus Untas ya? Iya. Universitas Tasik. Iya, iya aja deh pokoknya. Di alun-alun lah. Oke, 15 pintu itu kontrakan. Terus kemudian kemarin itu kenapa Cita bikin talent management terus label, record label, karena sebelumnya Cita sempat masuk di label dan merasa bahwa wah aku harus ngasih tahu nih ke penyanyi-penyanyi bahwa banyak hak-hak yang harus diberikan. Kalian dapatkan gitu Kalian ya. dapatkan. Jangan sampai kalian tertipu seperti aku. Begitu kan ya? Ingin memberi, Bisa jadi. Ya, ingin berbagi pengalaman. Iya, sebenarnya tujuannya untuk ngebantu sih. Ngebantu ya. Ngebantu sesama penyanyi aja gitu. Luar biasa nih, mulia sekali ya hatinya ini. Betul. Jangan sampai ada penyanyi baru yang baru terjun ke dunia entertainment, gak tahu apa-apa, dimanfaatkan oleh orang-orang yang
Tidak bertanggung tidak jawab. jawab. Betul. Tadi sempat terucap ya bahwa salah satu bisnis yang cita-cita buat adalah bisnis properti adalah untuk ibu. Ya. Ya karena mama ya. Emang Iya. dia mama, ibu atau? Mama. Mama. Nah, buat cita-cita tadi, sosok mama ini dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, semuanya apa buat kamu sosok mama dalam hidup kamu ini? Yang pasti beliaulah yang mungkin adalah salah satu, bukan mungkin, adalah salah satu alasan kenapa Cita bisa begini. Gitu, karena di balik kesuksesan anaknya pasti ada doa dari orang tua. Betul. Gitu. Jadi menurut Cita orang tua adalah hal berharga yang harus kita betul-betul jaga sampai ya kita nggak bisa ngebalikin begitu banyak pengorbanan dari orang tua ke kita gitu. Yang kita lakuin adalah ya berusaha melakukan yang terbaik, apa yang dia mau ya kita kasih lah gitu, karena nggak sebanding sama apa yang mereka lakuin. Dan dalam hidup ini pasti Cita pernah beruntung mendapatkan sesuatu yang Cita benar lakukan. Tapi juga mungkin Cita pernah menyesal melakukan itu. Aduh, kenapa gue harus melakukan itu? Adakah penyesalan dalam hidup Cita-Cita yang terbesar? Yang sampai saat ini kalau Cita ingat tuh, itu adalah penyesalan terbesar dalam hidup Cita. Apakah itu? Ini penyesalan yang Cita betul-betul masih ingat sampai sekarang dan masih rasain bahwa saat itu ayah meninggal dan Cita betul-betul sibuk. Sangat sibuk, Cita nggak ada waktu untuk nengok ayah segala macam karena jadwal yang betul-betul padet banget gitu. Tapi Cita malah, ya bukan berarti Cita nggak bertanggung jawab ya. Jadi segala sesuatunya pasti Cita cover juga, tapi Cita nggak ada di situ gitu. Berarti ini yang bisa dibilang penyesalan terbesar dalam hidup Cita. Tidak ada di samping ayah di saat-saat terakhir. Betul. Seandainya nih, ayah kamu sudah menyaksikan ini, anggaplah kamu akan membayar penyesalan kamu ini, kesalahan kamu yang kamu buat karena kamu sudah menyesal kan, tidak ada di saat-saat terakhir ayah kamu pergi. Ini adalah momen terakhir kamu bertemu dengan ayah kamu. Apa yang Cita-Cita sampaikan kepada ayah kamu? Maafin Cita ya. Bukan Cita nggak sayang sama ayah. Duh, nggak bisa. Kuatkan. Kita terima kasih sudah hadir di Talk Show. Masih banyak. Kita Farana. Terima kasih ya. Iya. Kamu sedih ya? Iya. Ya. Itulah saatnya pemirsa kalian rawat dan jaga kedua orang tua kalian jika orang tua masih ada, karena yang ada adalah penyesalan ketika kita harus kehilangan kedua orang tua kita. Terima kasih telah menyaksikan e-Talk Show. Terima kasih Rangga and Friends. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ketemu lagi di, jangan lupa saksikan terus e-Talk Show.